akan kita ikuti bersama pembacaan SK Pengurus BPD KKL Raya Kota Samarinda, BPD KKL Raya Kota Bontang, BPD KKL Raya Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027 oleh Sekretaris BPW KKL Raya Provinsi Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk membacakan SK. Saya terlebih dahulu akan membacakan SK BPD Kota Samarinda. Surat keputusan nomor 7 garing BPW KKLR Kaltim garing SK garing Romawi 9 garing 2022 tentang struktur dan personalia pengurus daerah kerukunan keluarga Luhur Raya Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2023, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengesahan komposisi dan personalia pengurus Badan Kerukunan Keluarga Luhur Raya Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 September 2022. Ketua ditandatangani A. Muzakir Hidayat STMSI, Sekretaris ditandatangani Alamsyah Tawakal PhD. Struktur dan personalia pengurus Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Luhur Raya BPW KKLR Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027. Mohon maaf untuk Dewan Pelindung kami tidak sebutkan satu persatu. Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Pengurus Harian. Mohon izin nama-nama yang kami sebutkan untuk maju ke depan. Ketua Haji Hasbi Masri, Ketua 1 Said Gama, Ketua 2 Din SP, Ketua 3 Insinyur Wahinuddin Paresta STP, Sekretaris Jumrana Escape NS, Sekretaris 1 Andri AMD, Sekretaris 2 Andi Muammar Al-Ansari, Bendahara Suhaiti AMD, Bendahara 1 Masriana Sarapa AMD. Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan Koordinator Mahmufi, Anggota Fuad Azizi, Kaharuddin Arianto. Informasi Komunikasi dan Multimedia Koordinator API Esos Administrasi Kesehatan, Anggota Muhammad Irfan, Saiman Zaid, Bujur Aju. Hubungan antar lembaga Koordinator Ismail Sinat Syarif, Anggota Hamzah AMD, Haryana Sudarmin. Advokasi dan Perlindungan Anggota Koordinator Surahman SH, Anggota Muslimin SYMHCLA, Abdul Muiz, Ibnul Bahri Rahmat. Pemberdayaan Wanita Koordinator Samsian, Anggota Yanti Suwanti, Andi Nuraini Ancu, Rusmini. Kerohanian Takwin SE, Anggota Ruslan Akbar Mubakri ST, Nur Hayati, Siti Norma Lalo Mataru, Salma. UKM dan Kesejahteraan Anggota Koordinator Dedi Irawan, Anggota Isawati, Sandora Malalo, Sarlina. Bidang Pemuda dan Olahraga Koordinator Firman, Anggota Junaidi Saheruddin, Masita Abu Daud, Lisman. Pendidikan dan Kesehatan Koordinator Husaima Idris
AMD Kebidanan, anggota Dewi Yasdi Anugrah, Muhammad Umar, Siti Fatima Escape NS. Kebudayaan, Koordinator Hajeni ST, anggota Ani Saripi, Sumanti Sahid, Siti Fatima. Demikian komposisi BPD Kota Samarinda. Selanjutnya kami akan membacakan SK pengurus KKLR Kota Bontang. Surat keputusan nomor 8 garing KKLR Kaltim garing SK garing 11 Romawi garing 2022 tentang struktur dan personalia pengurus Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Luraya BPD KKLR Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027. Keputusan Kerukunan Keluarga Luraya Kalimantan Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengesahan komposisi dan personalia pengurus BPD Kerukunan Keluarga Luraya Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2 November 2022. Ketua ditandatangani A. Muzakir Hidayat ST MSI. Sekretaris ditandatangani Alamsyah Tawakal PhD. Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Pengurus Harian. Mohon izin nama-nama yang disebutkan di bawah ini harap maju ke depan, mengambil tempat di atas panggung. Ketua Hasbi Hasim, Ketua 1 Firman Nawawi, Ketua 3 Kapten Sahrul, Ketua 3 Nur Mila, Sekretaris Udin Dohang SIP, Sekretaris 1 Junaidi SPD, Sekretaris 2 Andi Puji Lestari SHMH, Bendahara Hafida SS, Bendahara 1 Herlina, Haja Arnita Sisilia. Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan, Koordinator Amir Jaya, anggota Armin Mirza Hairan Alamsyah, Informasi Komunikasi dan Multimedia, Koordinator Imran ST, anggota Hilal Hamdi SH, Zulkifli Yadi Yatin. Hubungan antar lembaga, Koordinator Muhammad Mukrim, anggota Arman Nasrullah BK Mahyudin. Advokasi dan Perlindungan Anggota, Koordinator Wisna SH, anggota Hardi SH, Ahmad Said SH Irsal. Pemberdayaan Wanita, Koordinator Marwiyah, anggota Susi Susanti, Haja Ida Rofiati Eni Emawati. Kerohanian, Koordinator Saripuddin ST, anggota Sian SAG, Yanto Maswari Mania. UKM dan Kesejahteraan anggota, Koordinator Martinus ST, anggota Sidra Tri Sugiarsi SE Evi. Pemuda dan Olahraga, Koordinator Awinardi Jamain ST, anggota Irsan Wawan Wandi. Pendidikan dan Kesehatan, Koordinator Dr. Awaluddin Salam, anggota Sukmawati Muslimin SPD, Harino Nafsir, Muhammad Umar, Siti Fatima Escape NS. Kebudayaan, Koordinator Sahabuddin, anggota Salmia Nardi Ardis. Untuk selanjutnya, SK BPD Kabupaten Kutai Kartanegara akan dibacakan oleh Sekretaris 2 BPW KKLR Kaltim. Silakan.
Surat Keputusan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya Kalimantan Timur Nomor 9 garing KKLR Kaltim garing SK garing 11 Romawi garing 2022 tentang struktur dan personalia pengurus Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Luwu Raya BPD KKLR Kabupaten Kutai Kertanegara periode 2022-2027. Surat Keputusan Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya Kalimantan Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengesahan komposisi dan personalia pengurus DPD Kerukunan Keluarga Luwu Raya Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027. 2. Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang tercantum namanya pada bagian lampiran untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2 November 2022, Kerukunan Keluarga Luwu Raya BPW Kalimantan Timur. Ketua A. Mujakir Hidayat STMSI ditandatangani Sekretaris Alamsa Tawakal PSD ditandatangani. Lampiran tentang struktur dan personalia pengurus Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Luwu Raya BPD KKLR Kabupaten Kutai Kertanegara periode 2022-2027. Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat. Bagi nama-nama yang kami sebutkan diharapkan maju ke depan. Pengurus Harian, Ketua Dr. Haja Nuraini MPD, Ketua 1 Enos Kabing STH, Ketua 2 Bimansah SAG, Sekretaris Hasna Badahu SEMSI, Sekretaris 1 Rahmawana SPD MPD, Sekretaris 2 Jumrana SPD MPD, Bendahara Andi BC Alam SPD, Bendahara 1 Wiwi Rahman SE. Bidang-bidang 1. Bidang organisasi dan keanggotaan Koordinator Mursid SPD, Anggota Insinyur Rahman. 2. Bidang informasi dan multimedia Koordinator Sudiman SP, Anggota Muhammad Julfikri Hidayat Eskom. 3. Bidang hubungan antar lembaga Koordinator Sabaria SPD, Anggota Hasmi B. Gutma. 4. Bidang advokasi dan perlindungan anggota Koordinator Dr. Andes Sabil, Anggota Suprapto Koordinator Darmi B. Pemberdayaan wanita Koordinator Susi Rahmawati SE, Anggota Rahmla SAG, Helmi SPD. Bidang UKM dan kesejahteraan anggota Koordinator Bungati SPD, Anggota Iqbal dan Ratna. Bidang pemuda dan olahraga Koordinator Hasanuddin, Anggota Ina Arifin Hasriani. 8. Bidang pendidikan dan kesehatan Koordinator Birman SPD, Anggota Hayani Eskep, Jumria T. Eskep. Bidang kebudayaan Koordinator Hasrianto B, Anggota Veronica. Demikian pembacaan SK BPD Kota Samarinda, BPD Kota Bontang, dan BPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya pembacaan ikrar pengurus BPD KKL Raya Kota Samarinda, BPD KKL Raya Kota Bontang, dan BPD KKL Raya Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027 dipandu oleh Ketua BPW KKL Raya Provinsi Kalimantan Timur. Kepada
saudara-saudara yang telah dibacakan SK-nya tadi, saya harapkan dapat mengikuti kata-kata saya dengan hikmat. Ikrar Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Luhur Raya Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari BPD Kota Samarinda, BPD Kota Bontang, dan BPD Kutai Kartanegara. Ikuti ucapan saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh menyadari perkataan saya merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan sebagai Badan Pengurus Daerah. Dua, bahwa saya dengan sungguh-sungguh memegang teguh kepercayaan dan kehormatan yang saya terima sebagai Badan Pengurus Daerah. Tiga, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi Badan Pengurus Daerah. Empat, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab sebagai Badan Pengurus Daerah. Lima, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan mematuhi ikrar saya dan apabila saya mengingkari ikrar ini maka sanksinya akan menjadi beban lahir dan batin. Maka sanksinya akan menjadi beban lahir dan batin. Goyang-goyang kalian tele. Terlambat gitu kan. Selanjutnya saya akan membacakan naskah pengukusan. Sebelum saya membacakan dan melantik, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia? Kurang keras. Apakah saudara-saudari bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu 6 November tahun 2022, saudara-saudari sebagaimana yang telah dibacakan tadi dalam SK, dengan ini saya nyatakan resmi kami lantik sebagai Badan Pengurus Daerah Kota Samarinda, Badan Pengurus Daerah Kota Bontang, dan Badan Pengurus Daerah Kutai Kartanegara masa bakti 2022-2027. Semoga dalam mengemban amanah dan melaksanakan tugas tersebut mendapat bimbingan, perlindungan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samarinda, 6 November 2022. Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luhur Raya tertanda Muzakir Hidayat dan Sekretaris Alam Syah Tawakal. KKL Raya Kota Samarinda, BPD KKL Raya Kota Bontang, BPD KKL Raya Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, periode 2022-2027 oleh Ketua BPW KKL Raya Provinsi Kalimantan. Maju dan jalan tepat. Gerak.
Berhenti. Gerak. 2 langkah belakang dan 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke kanan dan Penyerahan patakan BPD KKL Raya Kota Samarinda. Saudara Ketua, serahkan bendera patakan dapat dijaga Saya terima pusaka ini sebagai amanah untuk menjaga baik bangsa. Penyerahan patakan BPD KKL Raya Kota Bontang. Saudara Ketua BPD Kota Bontang, saya serahkan patakan ini untuk dapat dikibarkan di Kota Bontang dan marwahnya dijaga di sana. Saya siap menjaga putaka ini dan saya tetap kibarkan di Kota Bontang. Seterusnya, semangat! Penyerahan patakan BPD KKL Raya Kabupaten Kutai Kartanegara. Saudara Ibu Ketua, ini yang luar biasa hari ini. Ketuanya Putar adalah Sri Kandi. Tolong dijaga marwah Saya terima pemberian ini sebagai bentuk amanah dan saya akan menyebarkan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Silakan seksi dokumentasi untuk mengabadikan foto bersama. Iya. Baik, kami silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pengurus BPD KKL Raya Kota Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara yang baru saja dilantik secara resmi. Sambutan pertama oleh Ketua BPW KKL Raya Provinsi Kalimantan Timur terpilih. Boleh kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Insinyur A. Muzakir Hidayat STMSI. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang hadir di tengah-tengah kita. Satu kehormatan bagi kami warga Luhur Raya Bapak Wakil Gubernur. Yang kami hormati Yang Mulia Datulu Lamarana Makulau Oputubau beserta rombongan kedatuannya. Yang kami hormati pemangku Kesultanan Bulungan yang hadir juga pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Edi. Yang kami hormati Bapak Kapolda Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi yang diwakilkan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Rajiti. Yang kami hormati Bapak Pangdam atau yang mewakili. Yang kami hormati Danrem 091 ASN atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres Samarinda atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bontang beserta Ibu yang hadir. Yang kami hormati Kakanda Bupati Penajam Pasir Utara beserta Ibu. Terima kasih Kakanda. Yang kami hormati Bapak Bupati Kutai Kartanegara yang mewakili. Yang kami hormati Kakanda Wakil Bupati Kutai Timur beserta Ibu. Terima kasih Kakanda sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Bapak Profesor Mas Jaya sebagai perwakilan dari Badan Otorita. Mudah-mudahan Badan Otorita Pak Prof bisa juga berkolaborasi dengan warga kita Luhur Raya. Yang kami hormati juga ayahanda saya yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Bupati Luhur Dr. Detrandes Haji Basmi Matayang NPD Obu Dema Menteng beserta ibunda saya yang hadir langsung pada hari ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luhur. Yang kami hormati juga saudara saya Ketua DPRD Kabupaten Luhur, terima kasih. Yang kami hormati Ketua BPP KKLR yang diwakili oleh Bapak Detrandes Jaya Luput, terima kasih. Yang kami hormati Ketua BPW KKSS Kalimantan Timur dan juga Ketua IWSS KKSS Kalimantan Timur beserta seluruh pengurus kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Dan yang berikutnya yang saya hormati dan saya banggakan adinda saya. Mana nih adinda saya? Pak adinda saya Arham Basmi Matayang, Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Dinda sudah berkunjung langsung ke Kalimantan Timur. Yang kami hormati para ketua paguyuban dan organisasi kemasyarakatan yang hadir pada pertemuan kita hari ini. Yang saya banggakan juga dan sekaligus saya hormati para sesepuh, para tokoh-tokoh kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, kerukunan keluarga Luhur Raya yang hadir pada pertemuan ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan hadirin yang berbahagia yang hadir pada pertemuan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang luar biasa bagi kita. Kita meluangkan waktu bersama-sama mengikuti agenda paguyuban kita yang tidak lain adalah organisasi gotong royong. Organisasi gotong royong. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Dan tidak pula kita lupa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sebaik-baik contoh buat kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa saya dan pengurus BPW Kalimantan Timur dan BPD Kota Samarinda dan seluruh BPD Kalimantan Timur
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir. Terima kasih atas kepercayaan tak. Dan saya yakin bahwa selain saya masih ada tokoh-tokoh atau yang lebih hebat sebenarnya. Tapi saya meyakini bahwa Wijatelu memiliki solidaritas yang kuat, sehingga akarnya pasti akan kuat, dan insya Allah kita akan bersama-sama membesarkan kerukunan keluarga Luraya ini. Yang kedua adalah Wijatelu Kalimantan Timur ini adalah daerah yang heterogen. Oleh karenanya heterogen inilah yang harus kita jaga dengan baik. Kenapa Ibu Kota Negara Nusantara ditetapkan di Kalimantan Timur? Karena salah satu kriterianya adalah heterogen penduduknya yang bisa diterima oleh seluruh warga yang ada di Indonesia. Dan ini tugas kita, mari kita wakafkan diri kita untuk mendukung ini. Dan saya juga mengajak kepada kita, mari kita dukung pemerintah. Kita dukung pemerintah bersama kepemimpinan Pak Hadi dan Bapak Gubernur. Kita sukseskan program-programnya. Dan itu untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang tidak lain adalah kita asal Wijatelu di bumi etam ini. Dan yang terakhir yang ini akan saya sampaikan bahwa saya tidak boleh berlama-lama karena saya menunggu beberapa sambutan dan petua-petua dari yang orang tua kita. Mari kita selalu mengingat pesan-pesan orang tua kita. Ada kata-kata yang sering kita ucapkan seperti sikamali, sirampe, sikamasei, sipakatau. Ini kata-kata yang sering kita ucapkan tapi sulit untuk kita amalkan. Mari kita renungkan kata-kata ini, kita laksanakan dan kita amalkan, sehingga kerukunan keluarga ini kita bisa rawat dengan petua-petua tadi yang syarat akan makna, mudah dibaca, mudah disebutkan, tetapi sulit untuk kita amalkan. Tapi saya yakin kalau kita amalkan, maka akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu adalah sumber rezeki bagi kita. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya ingin mengetes dan menguji gelora darah asal Wijatelu di bumi etam. Kalau tidak salah, saya mendapatkan informasi tadi sekitar 400 laporannya di absensi. Saya meminta ketulusan kita semua. Apabila saya mengucapkan Lu Raya, kita semua menjawab dengan lantang mengatakan kita semua. Lu Raya. Kalau pemimpinnya lemah, yang di bawah juga lemah. Lu Raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua PPW KKL Raya Provinsi Kalimantan Timur. Ya, selanjutnya akan kita saksikan bersama sambutan dari Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Alimuddin Latif. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI Desi Turu. Beliau ini bagian dari keluarga besar KKSS, Pak. Istri beliau orang Bulukumba. Ya, Pak Wagub. Yang saya hormati dan kita muliakan
Datuk Lu yang ke-40 Andi Maradang Makulau Opu Tobau SH beserta permaisuri. Yang saya hormati dan kami banggakan Bupati Kabupaten Luwu Dr. Andes Basim Matayang MPD Opu Dem Mamateng dan beserta Ketua Penggerak PKK Kabupaten Luwu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Bapak Rusli Tunali. Selamat datang di Samarinda, Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat dan Ketua Harian KKL Raya Dr. Mujaddir Manas SH MN MK. Yang saya hormati dan saya muliakan Sekjen Badan Pengurus Pusat KKL Raya Dr. Andes Haji Yalupo MM. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Profesor Dr. Mas Jaya. Beliau ini Rektor Universitas Mula Warman 2 periode. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Bapak Dr. Andes Balfasam. Beliau ini Pak yang masih muda. Yang saya hormati Bupati PPU. Beliau ini setiap acara KKSS atau pilar di Samarinda, beliau selalu datang, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa 2 periode di PPU. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Kasmili Bulan. Beliau ini juga aktif mensupport keluarga besar KKSS di Kutai Timur. Mudah-mudahan periode berikutnya beliau bisa jadi nomor 1. Yang saya hormati teman-teman dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati yang mewakili Kapolresta Samarinda. Yang saya hormati dan saya banggakan yang mewakili Bapak Danrem. Yang saya hormati dan saya banggakan yang mewakili Kajati Kalimantan Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan para tokoh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan tokoh-tokoh pilar yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan ketua-ketua ormas dan paguyuban yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu karena waktunya diberikan hanya 10 menit. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati,
Inilah satu kebanggaan bagi keluarga besar Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Timur maupun yang ada di seluruh Indonesia, manakala ada acara pengukuhan atau silaturahim di mana kita dapat berkumpul bersama dengan pakaian yang warna-warni, tapi kita dapat duduk bersama menikmati hidangan bersama kue-kue barongko. Kata Pak Balpas tadi, kalau kue barongko pasti manis. Saya bilang bukan kuenya saja yang manis, orang-orang Sulawesi Selatan juga manis-manis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada Adinda Ketua terpilih yang baru saja dikukuhkan. Di organisasi ini kita tahu bahwa ini adalah panggilan jiwa kita sebagai orang Sulawesi Selatan, sebagai Wijat Uluwu yang ada di Kalimantan Timur, untuk dapat berbuat yang lebih untuk daerah Kalimantan Timur dan untuk keluarga besar kita sendiri. Untuk itu kita tahu persis bahwa di sini dalam organisasi itu nggak ada anggarannya, Pak, nggak ada anggarannya, Bu, sukarela. Justru kita bagaimana kita duduk bersama membicarakan sesuatu agar kompak untuk melaksanakan sesuatu dari kantong kita masing-masing. Jadi jangan memberatkan ketua, kasihan juga kalau ketua sendirian. Jadi yang perlu dijaga, Adinda Ketua, adalah kekompakan. Kita sebagai ketua harus menjadi suri toladan, harus menjadi contoh bagi warga, harus menjadi contoh bagi anggota kita. Ya, jadi kalau mau minta sumbangan, paling tidak kita deposit duluan supaya acara cepat berlangsung. Tapi yang paling penting, mari kita menjaga kekompakan. Ya. Saya berharap pilar Luwu Raya yang ada di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dapat memberikan contoh dan kerjasamanya yang kompak. Insya Allah kita di sini, Pak, ada 34 pilar, ada 10 BPD, 10 kabupaten kota, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik dan selalu kompak. Dan ini harus dijaga, Pak, harus dipelihara. Kita harus memberikan contoh kepada warga Kalimantan Timur bahwa kita ini penduduk asli, Pak, hanya kebetulan berasal dari Sulawesi Selatan. Kita penduduk asli Kalimantan Timur hanya kebetulan berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kita bukan pendatang. Saya waktu di Data Dawai, Pak, tahun 2000. Data Dawai itu di Hulu Mahakam, sekarang Kabupaten Mahulu. Itu tahun 1500 orang Bone sudah ada di sana, Pak. Saya berangkat ke sana tahun 2000 itu, saya mengadakan perjalanan itu 2 hari 3 malam. Orang Bone di sana sudah tahun 1500 sudah ada di sana, Pak. Bisa kita bayangkan hebatnya orang Sulawesi Selatan ini. Dan saya sendiri, Pak, saya kebetulan dipercaya jadi ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur yang 2 periode. Saya juga pernah menjadi ketua KKSS Kutai Barat 2 periode. Alhamdulillah, saya lahir di Kalimantan, Pak. Ya, saya adalah generasi ketiga dari
silsilah orang tua saya. Jadi orang Sulawesi Selatan itu luar biasa. Jadi mari kita jaga bahwa kita jaga apa yang sudah dilakukan leluhur-leluhur kita, bahwa bisa membangun Kalimantan Timur ini tanpa ada pergesekan, tanpa ada persaingan yang tidak sehat. Insya Allah, kalau kita melihat dari anggota DPRD Kalimantan Timur, salah satunya yang pakai kacamata itu, dari 50, ya 34 diantaranya, Pak, 33 ya diantaranya, ya berdarah Sulawesi Selatan. Ya. Ada 10 kabupaten kota, hanya 1 bupati yang tidak berdarah Sulawesi Selatan, hanya Kabupaten Mahulu. Jadi ini kita harus buktikan bahwa kita mampu menjaga dan kita tidak merasa bahwa kita ini ada pendatang. Jadi yang perlu kita jaga, mari kita jaga keamanan dan kenyamanan. Mari kita jaga bersama, mari kita mendukung program-program pemerintah agar Kaltim tetap terjaga kondusif, apalagi Kaltim sudah ditunjuk sebagai ibu kota Nusantara. Tentu ini adalah kebanggaan kita semua, dan seperti yang disampaikan Adinda Ketua terpilih tadi, bahwa mari kita wakafkan diri kita untuk berbuat demi kemajuan Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tapi ada yang tidak boleh kita lupa, Pak, bahwa dengan ditetapkannya ibu kota negara di Kalimantan Timur, kita yang bersentuhan langsung, baik yang ada di Samarinda, Balikpapan, PPU dan yang lainnya. Untuk itu pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sekolahkan anak-anak kita. Kita sekolahkan anak-anak kita dengan pendidikan yang bagus agar bisa menjadi generasi penerus pemimpin IKN masa depan, insya Allah. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua KKSS Kalimantan Timur yang sudah menjadi sambutan kedua kita pada kesempatan Sambutan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita cintai bersama, takut salah. Yang mulia Datuk Luhur Lamaradan Adi Makulau Opu Tobau, selamat datang beserta permaisuri, selamat datang dan tepuk tangan buat beliau. Tadi bincang-bincang dengan beliau, ternyata umur beliau baru 20 tahun. Masih awet muda. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Bupati Kabupaten Luwu, Bapak Basmin Matayang, maaf kalau salah.
selamat datang di Samarinda. Yang mewakili Kejaksaan Tinggi Pak Gede, makasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Sekjen KKLR Bapak Jaya Lupung, makasih atas kehadirannya. Juga hadir di depan kita Ketua KKSS Bapak Alimuddin, istrinya orang Kutai. Jadi saya sama beliau ini barter. Orang Bugis nikah sama orang Kutai nikah sama orang Bugis. Yang saya hormati Bapak Prof. Mas Jaya, semakin hari sering ketemu beliau dalam berbagai acara, kelihatan semakin muda. Beserta Ibu Ketua IWSS, sekaligus Ketua IBI, sekaligus permaisuri dari Prof. Mas Jaya. Cukup satu aja kita ya. Yang saya hormati Penasehat KKSS Bapak Balpasam, Bupati TPU yang sudah diramal tadi oleh Datuk Luwu akan jadi Menteri Kabinet akan datang. Kalau doa itu agak tinggi-tinggi, kalau turun sedikit Wakil Menteri ini Pak. Ya, yang saya hormati Wakil Bupati Kutai Timur yang sudah disiapkan juga sebagai calon Bupati Kutai Timur katanya. Sudah didoakan. Pokoknya kita doakan baik-baik semua. Amin. Yang saya hormati perwakilan Kesultanan Bulungan. Kalau dari Tampang ini juga ada bakat jadi gubernur Kalimantan Utara. Amin. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Bontang, sekaligus pengurus PKK dan pengurus KKLR Kota Bontang. Hadir juga di sini anggota DPRD Provinsi Pak Martinus, teman saya ngamen Pak. Teman-teman ngamen. Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf jika ada yang Ketua DPRD Kabupaten Luwu. Oh dia, makasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kita semua yang ada dalam kesempatan ini dapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya KKLR Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua terpilih Bapak Andi Muzakir Hidayat. Tepuk tangan buat beliau. Kalau dari Tampangnya ini berbakat jadi sekda. Ya. Usia masih muda, baru 20 tahun. 20 tahun plus sekian. Tanam selasi di tepi telaga, selasi diminum di Taman Mini. Terima kasih kepada panitia telah mengundang pada acara ini. Panen pepaya di ujung muara, pepaya dijual di Pasar Merdeka. Kami bangga kepada keluarga Luwu Raya, selalu bekerja untuk bangsa dan negara. Pohon beringin lebat daunnya, buah mangga manis rasanya. Kalau ingin Indonesia jaya, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah berapa pantunnya? Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 pantunku buat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Saya mau minta hadiahnya di belakang saya tadi. Oh kata Datuk, Opu tidak boleh, itu keris pusaka. Kalau tidak bisa diberi keris pusaka, yang lain saja. Tadi saya sudah pesan sama Pak Muzakir, minta durian palopo. Saya tadi begitu turun dari mobil, tercium bau durian palopo. Begitu sampai di atas, cuma fotokopinya. Burung pipit lainlah punai, burung punai di atas kumpai. Bila baduit bini beranai, kadada duit bini bermamai. Tolong terjemahkan sama Opu. Tapi beliau ngerti,
Tadi ngobrol-ngobrol sama beliau, ternyata beliau pernah 3 tahun di Samarinda, tahun 2000 sampai 2003. Tepuk tangan buat beliau. Kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Kalau banyak rezekinya, saya akan kirim nomor rekening. Ada satu pantun lagi boleh Pak Ketua? Ada gadis berjilbab biru, jilbab dibeli di pasar Minggu. Kalau mau jadi menantu, mari kita ke penghulu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada yang istimewa antara Sulawesi dan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Saya tadi ngomong-ngomong di ruangan, orang Bugis itu di mana ada air ada orang Bugis, ada laut ada orang Bugis, ada sungai ada orang Bugis, ada empang ada orang Bugis. Makanya empangnya Bapak Bupati banyak di Kalimantan Timur. Tapi itu kita akan bicarakan 4 meja, 4 mata maksudnya. Mau diapakan empangnya? Saya siap jaga empangnya Pak. Nanti ketua KKR yang eksporternya. Baru sekalian yang menarik, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ali Mudi, tahun 1500 sekian orang Bone sudah ada di hulu Sungai Makar. Keluarga kami Pak, keluarga kami di Melak itu nenek moyangnya ada Bone. Dan 1688 ketika perjanjian Bongaya, sebagian warga dari yang menentang Belanda hijrah ke Kalimantan. 1688 lah akhirnya Adi Mangkona di Samarinda seberang mendapat tanah hibah dari Kutai Kartanegara. Itu yang resmi dalam konteks perjanjian. Tapi yang tidak resmi itu tahun 1500-nya. Dan itu turun menurun sampai sekarang. Orang Bugis nikah sama orang Bugis menikahi orang Sulawesi, orang Kutai nikah. Itu sudah kawin-mawin sejak tahun 1500 sampai sekarang. Itu artinya sudah tidak ada perbedaannya antara Bugis dengan Kalimantan Timur. Sudah menyatu. Dan saya selalu ingatkan kepada rekan-rekan, hati-hati bersumpah sama orang Bugis. Nah, saya sudah kena sumpahnya. Tahun 87 saya diterima di Unhas. Saya satu rumah Pak Bupati. Saya jurusan MIPA, Fakultas MIPA. Keponakan saya Gunawarman Teknik Geologi. Keponakan saya satunya kedokteran. Kami satu rumah, selesai belajar sepakat tiga-tiganya tidak mau menikah sama orang Bugis. Dan yang kedokteran itu paling provokatif. Orang Bugis itu katanya satu, pokoknya yang jelek-jeleknya aja cerita. Tahun 93 saya menikah sama orang Bulukumba, dapat orang Bugis. 2 bulan kemudian Gunawarman dapat orang Nreka. 2 tahun kemudian Aditya Warman dapat orang Bone. Tiga-tiganya dapat orang Bugis, dan yang paling provokatif yang dapat orang Bone sampai sekarang masih tinggal di Bone. Karena beliau dokter bedah, bupatinya tidak mau melepas beliau karena dokter bedah. Makanya ini luar biasa. Orang Bugis yang tadinya ditolak, dah taunya jodohnya orang Bugis. Tapi ya dibalik itu begitulah hakikat daripada jodoh dan rezeki. Kita tidak bisa mengatur. Dan ini pertanda bahwa orang Kalimantan dan orang Sulawesi Selatan memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk perdagangan Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Dan saya sudah keliling seluruh pesisir dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur sampai Kalimantan Selatan. Seluruh pesisir timur Pulau Kalimantan semua dihuni oleh orang Bugis. Luar biasa orang Bugis. Kita ke Malaysia, sopir taksi ngomong-ngomong ternyata saya orang Bone Pak kata itu. Di Sarawak, di Sabah, sampai di Thailand ada Bugis. Di Afrika, pokoknya asal ada air, ternyata air sumber kehidupan. Jadi itulah hebatnya orang Bugis, di mana ada air ada orang Bugis. Dan yang menarik sekalian, orang Bugis berada di mana-mana, dia menyatu dengan masyarakat. Mereka menyatu dengan masyarakat dan itu menjadi bagian daripada keluarga dimanapun mereka berada. Tepuk tangan buat orang Bugis semua. Dan yang paling penting lagi orang Bugis itu kuenya enak-enak. Saya sudah makan 3 barongko. Berharap dibungkus. Bapak sekalian, tadi sudah berkali-kali disampaikan, yang paling penting dalam kehidupan kita ini, apapun organisasi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena organisasi ini tidak boleh mengkotak-kotakan.
Justru organisasi ini membuat kita bisa silaturahim. Kenapa organisasi ini dibuat? Mungkin karena kita sudah beranak pinak, anak cucu kita sudah tidak kenal siapa-siapa, berkumpullah kita dalam organisasi supaya kita saling kenal. Seperti sekarang ini saya baru tahu, oh ternyata Pak Ahyar, mana Pak Ahyar tadi? Pak Ahyar mana Pak Ahyar? Oh hilang. Pak Ahyar itu dulu sama-sama saya sorry. Pak Ahyar itu Pak Datu Opu tes di Politeknik, dosen 42 orang tes, hanya 2 yang diterima, beliau dan saya. Sekarang beliau sudah doktor di Melbourne, tapi 1 tahun kemudian saya keluar. 1 tahun kemudian saya mengundurkan diri dari PNS untuk mengurus yang lain. Tapi itulah yang saya maksudkan, yang satu orang Kalimantan, yang satu orang Palopo. Dan alhamdulillah karena Niluhur Raya tahun 87, berarti berapa tahun? 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu saya melakukan perjalanan panjang, naik bis, turun di Palopo, nginap di Palopo, kemudian menginap lagi di Masamba, nginap lagi di Bone-Bone, nginap lagi di Mangkutanah. Ketika saya sampai di Mangkutanah, saya masih merasa, apakah ini masih Indonesia? Saking jauhnya. Karena waktu itu 35 tahun yang lalu. Di sana banyak perkampungan orang Bali, orang Jawa, transmigrasi. Gak tahu sekarang bagaimana perkembangan. Ya, masih banyak. 35 tahun yang lalu saya jalan dan alhamdulillah tempat saya nginap itu yang di Mangkutanah tidak ada WC-nya. Buang air di sungai. Seumur hidup saya pertama kali buang air di sungai. Alhamdulillah waktu itu belum ada HP, jadi tidak ada yang potong. Tidak ada yang upload. Itulah perjalanan hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Saya 10 tahun di Makassar, selesai kuliah di Unhas, saya menjadi dosen di UMI. Tahun 97 saya balik lagi ke Samarinda, dan itulah yang luar biasa. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Limudin tadi, dari 10 kabupaten kota ada yang bupatinya orang Bugis, ada yang wakil bupatinya, hanya 1 yang bukan. Ini artinya apa? Artinya masyarakat Bugis Sulawesi Selatan diterima sebagai masyarakat Kalimantan Timur. Sebaliknya saya juga berterima kasih. Saya sebagai warga Kalimantan Timur juga diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Catatannya demikian. Setahu saya, kalau waktu saya kuliah di Unhas, yang namanya ketua himpunan, ketua jurusan, ketua senat dan sebagainya, ketua-ketua itu kalau bukan warga Sulawesi Selatan agak susah karena persaingannya ketat. Tapi saya terpilih waktu sebagai ketua himpunan. Apa artinya? Saya diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan sekarang pun saya masih jadi ketua Ikatan Alumni Matematika dan ketua Ikatan Alumni MIPA Unhas. Padahal saya tinggal di sini. Itu yang saya rasakan, bahwa saya diterima sebagai warga Sulawesi Selatan. Terima kasih warga Sulawesi Selatan. Dan hadiah yang paling besar diberikan Sulawesi Selatan, istri saya orang Sulawesi Selatan. Nah, itu hadiah terbesar dalam hidup saya, karena melahirkan anak-anak dan cucu. Sekarang alhamdulillah, Opu, saya sudah punya cucu 1. Jadi setiap malam saya tidur sama nenek-nenek. Makanya tahun depan saya suruh istri saya kuliah supaya tidur dengan mahasiswi. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam pertemuan yang sangat luar biasa ini. Dan saya selalu ingatkan Bapak sekalian, jangan memecah persatuan dan kesatuan di antara kita. Termasuk jangan menyebut istilah-istilahan yang menyinggung isu sara. Karena orang Bugis mungkin punya istilah-istilah yang bisa membuat orang lain tersinggung, atau sebaliknya orang Kalimantan, orang Banjar yang bisa membuat orang lain tersinggung. Karena kita semua satu, oleh karena itu mari kita jaga persatuan. Dan hebatnya orang Bugis itu ada siklus. Tadi Pak Ahyar tadi pesan, tolong dijelaskan katanya. Siklus hidup orang Bugis. Orang Bugis itu kalau ada duit dia menikah. Kalau ada duit lagi dia beli kendaraan karena suka joka-joka jalan-jalan. Kalau dia ada duit lagi, dia bangun rumah karena suka kumpul keluarga, makan songkolok, minum salaba. Kalau ada duit lagi, dia naik haji. Kalau dia ada duit lagi, dia kembali ke siklus awal. Menikah, beli kendaraan, bangun rumah, naik haji. Makanya ibu-ibu yang suami orang Bugis dan sudah naik haji, waspadalah. Tapi ibu-ibu yang ada di sini jangan khawatir. Saya tahu siapa orangnya. Karena mohon maaf Dokter Fadilah, 2 bulan yang lalu saya ke dokter mata. Saya tidak suka pakai kacamata, saya sebenarnya plus 2,5, cuma berat ini. Kata dokternya gampang, pakai soft lens. Akhirnya saya pakai soft lens, ternyata dokternya salah resep.
mestinya plus 2,5 plus, saya diberikan soplen yang bisa melihat status Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kalau di atas kepalanya ada warna hijau, ada cahaya, bukan jilbab hijau, ada cahaya warna hijau, itu berarti masih bujang. Di pinggir-pinggir itu ada warna hijau. Tapi kalau di atasnya itu warna kuning, itu berarti janda atau duda. Tolong jangan angkat tangan. Saya tahu, jangan. Kalau di atasnya itu warna merah, itu berarti sudah menikah. Cuman ada warna keempat. Kalau di atasnya itu warna abu-abu, itu minta nikah lagi. Dan saya berdiri di sini, saya sudah hitung ada 7 warna abu-abu. Siapa orangnya? Kata dokternya tidak boleh disampaikan di tempat ini, karena nanti ilmunya hilang. Hanya boleh disampaikan kepada yang dituakan di tempat ini. Nanti saya sampaikan kepada Opu yang 7 orang itu siapa. Saya lihat Pak Rektor sudah cemas. Takut masuk daftar. Jadi itu. Dan yang terakhir sekalian tadi, jangan menggunakan peristilahan-peristilahan yang membuat kita saling bermusuh. Salah satunya kisah sebagai berikut. Bapak kemarin dengar kisah Lesti Bilar. Karena KDRT ditanya-tanya, waktu itu, sekarang sudah damai katanya. Disinyalir suaminya selingkuh. Akhirnya seorang nenek, karena setiap hari berita Antv, SCTV, Metro TV, TV One, selingkuh terus. Tanyalah nenek ini kepada cucunya, "Cuk, apa sih selingkuh itu?" Cucu mau jelaskan bingung. "Nek, selingkuh itu artinya sakit perut, mencret-mencret." Suatu hari nenek ini sakit perut, mencret-mencret sampai 5 kali. Duduk di depan rumah, tersadar orang banyak, tersandar di bujuk. Lemas, badannya pucat. Lewatlah Pak RT. "Nek, kenapa Nek? Bukannya pucat, lemas." Selingkuhan datang. 5 kali dia datang. Selingkuhan datang. Belum pakai celana, datang lagi selingkuhan itu. Nah, itulah karena salah informasi. Oleh karena itu, peristilahan bisa disampaikan. Bapak Ibu kalau bahasa Bugis tolong terjemahkan. Kita kalau bahasa Banjar, bahasa Kutai juga tolong terjemahkan. Jangan sampai tersinggung karena perbedaan peristilahan. Itu hanya sebuah contoh. Tapi itu tidak terjadi di Samarinda. Demikian sekalian yang saya sampaikan. Kali ini kami terima kasih dan selamat menjadi warga Kalimantan Timur, dan terima kasih kami juga diterima sebagai warga Sulawesi Selatan. Ketepian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak kepada Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Hadi Mulyadi. Boleh kita beri tepuk tangan untuk beliau sekali lagi. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Yang Mulia Datu Luhur. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Datu 40 Anti Madagama Pulau Oku. Ini yaitu besi pakat dan keris pusaka Lamaradang yang merupakan simbol dari kerajaan Luwu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur, saya kehilangan kata-kata karena 5 sampai 6 pantun tadi pun saya tidak ada bisa dipantun. Namun dalam hati saya menyatakan bahwa inilah sosok seorang pemimpin. Setidak-tidaknya pemimpin menurut Kedatuan Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur yang saya muliakan, dengan ikhlas dan sepenuh hati bahwa saya hormati Bapak. Dewan Adat Kedatuan Luwu yang sempat hadir dalam kesempatan ini, Bapak Bupati Luwu
seumuran kita bupati. Beda hari saja kita lahir, tapi rezekinya beda. Bupati Penajam, Bapak Rektor, baru sekali kita ketemu Bapak Rektor, namun masa depan Kalimantan Timur ada di pundak Bapak. Para hadirin dan hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi kemuliaan dan hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, tidak merupakan kota yang saya kunjungi dan bertugas selama ini. Sewaktu saya masih profesional, saya ditunjuk sebagai salah satu direktur di perusahaan PT Sarana Kaltim Ventura, sekaligus mendirikan PT Sarana Kaltim Ventura. Waktu itu saya sebagai Senior Vice President di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Holding daripada lembaga pembiayaan. Jadi tidak heran Pak, saya waktu itu Samarinda masih tahun 2000, masih belum kayak sekarang. Makanya saya bingung kenapa ada jembatan kayak Sydney, luar biasa. Karena perjalanan pun saya waktu itu dari Balikpapan ke Samarinda itu butuh waktu 2,5 jam, 2 jam. Sekarang cuma 1 jam dengan adanya tol. Sempat saya bicara sama drivernya, seandainya Luhur Raya juga punya tol kayak begini, wah ini indah sekali. Ini contoh buat kita di Luhur Raya, Tanah Luhur, bahwa kita harus berjuang lebih baik, lebih keras untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan modernisasi, kebaikan-kebaikan teknologi yang ada. Namun dalam kesempatan ini izinkan saya bahwa kita tidak semuanya orang Luhur itu tahu apa itu Luhur. Luhur itu disimbolkan dalam beberapa simbol utama. Oleh karena itu kesempatan ini juga saya bawa salah satu simbol adalah pakar Luhur. Itu nggak main-main. Ini simbol kepemimpinan tanah Luhur. Kita ketahui bahwa Luhur itu adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi manusianya, kemuliaan bagi tanahnya. Batara Guru turunkan ke tanah Luhur itu dengan kemuliaannya, manusianya yang mulia, sumber daya alamnya sangat mulia. Itu digambarkan dalam pakan bahwa tidak cukup hanya manusia mendapatkan kemuliaannya, tidak cukup juga hanya sumber daya alam agar kemuliaan itu ada, tapi gabungan antara manusia dengan sumber daya alam, maka itulah kemuliaan yang hakiki bagi tanah Luhur. Digambarkan dengan pak adalah keseimbangan. Pakka ini dibawa oleh Dewata Matandru Belawangi. Kalau kita baca naskah Gelidu, apa tugas daripada Dewata Matandru Belawangi? Kita lihat simbol rumah di Sulawesi Selatan adalah simbol pakka. Artinya menjaga semua keseimbangan alam semesta. Kehidupan itu adalah keseimbangan. Sekali lagi, kehidupan itu adalah keseimbangan.
darah kita kalau tidak seimbang, maka kita akan sebentar lagi mati. Siapa yang menjaga keseimbangan? Itulah pemimpin tanah luhur. Jangan diberikan keseimbangan kepada masyarakat. Nah, dia yang harus dijaga. Dialah pemegang, pemimpin itulah pemegang pakar. Batara Guru memegang pakar. Sawer Gading pemegang pakar. Batara Latu pemegang pakar. Bupati Luhur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur pemegang pakar. Artinya menjaga keseimbangan semua kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan diri. Itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, termasuk dalam keluarga sendiri. Seorang Alham Basmi Matayang belum jadi apa-apa, masih mahasiswa, sudah saya pesankan, jadilah pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya diriku. Simbol kedua bagi Tanah Luhur adalah betul-betul kita bahala. Saya suka sekali panitia membuat kaos Pajung Rilu. Tapi pahamkah artinya? Ya, kadang-kadang kita itu memakai tapi tidak tahu apa maknanya daripada simbol itu. Pajung Rilu itu ada dua istilah. Di Kedatuan Luhur, seorang datu belum tentu menjadi pajung, tapi pajung adalah pasti datu. Bagaimana caranya datu menjadi pajung? Pertama, dia harus betul-betul memahami bahwa dirinya adalah pakar. Dirinya adalah bukan manusia biasa. Dirinya bukan miliknya dia sendiri, bukan milik keluarganya, tapi milik masyarakat Tanah Luhur. Dan kemudian prosesinya harus melewati 40 hari 40 malam bertirakat, berpuasa untuknya. Dari 40 datu hanya 16 yang menjadi pajung Luhur. Artinya apa? Tidak semua manusia, datu sekalipun punya pemahaman bahwa setinggi apapun Anda, setinggi apapun kadar kebangsawanannya Anda, maka Anda bermainnya di bawah. Bukan bermain di atas, hanya mikirkan diri sendiri. Bukan arti dalam rendah hati, rendah diri, tapi rendah hati. Itulah datu. Kalau itu belum bisa, maka jangan harap menjadi pajung Luhur. Bukan gagah-gagahan datu. Saudaraku, kalian mau maaf kesempatan ini, saya memang sudah persiapkan lama untuk berbicara dengan Wijaya Tolu yang ada di Kalimantan Timur ini. Demikian pula saya bicara di Sulawesi Tenggara kemarin. Catatan saya selalu Bupati Luhur hadir dalam kegiatan Wijaya Tolu. Mari kita tepuk tangan kepada Bupati kita. Satu-satunya yang saya perhatikan, setiap ada kegiatan Wijaya Tolu, beliau yang ada di samping ini. Simbol kedua yang penting juga menjadi ingatan kita adalah Pajung Rilu. Apa itu Pajung Rilu? Apakah payung? Bukan. Payung itu ada dalam hati dan ada dalam sifat manusianya, sifat Wijaya Tolu. Payung adalah simbol yang paling rentan sama kerusakan. Tapi dia juga lah yang paling kuat dalam melindungi, menjadi pengayom bagi masyarakat. Dia tidak memikirkan dirinya, biarkan saya sobek gak apa-apa, tapi saya tetap melindungi Anda.
Lu tidak menganut paham kekerasan. Tidak pernah dalam sejarah kita lu ikut berperang untuk merebut kekuasaan, merebut tanah, wilayah. Simbolnya adalah payung. Pahami betul anak-anak saya bahwa apa yang Anda gunakan itu adalah kemuliaan. Anda membawa simbol payung relu, artinya dimanapun Anda berada, Anda menjadi manfaat bagi orang lain, termasuk KKLR yang ada di Kalimantan Timur menjadi pengayom bagi masyarakat Kalimantan Timur. Akan saya saksikan kelak bahwa pengurus, anggota KKLR, BPW, Kalimantan Timur, Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara tidak menggunakan organisasi ini untuk kepentingan sendiri-sendiri. KKLR bukan partai politik. KKLR adalah kerukunan keluarga. Oleh karena itu, bawalah sumpah Anda tadi. Maka menjadilah Anda Wijatelu. Kita ingat di Kalimantan ini ada dua raja yang berasal dari tanah Luwu, Mempawah dan Sambas. Putra daripada Obodan Renoka, Mempawah, Obodan Manambung, Obodan Kamase di Sambas. Apa hebatnya orang Luwu itu? Kok bisa menjadi raja? Karena begitu dia datang, maka dia bawa payungnya Luwu, dia bawa simbol kemuliaannya Luwu, bahwa kami orang Luwu, Wijatelu adalah menjadi satu kesatuan dengan Anda dan kami melindungi Anda. Tidak pantas ada orang Luwu, Wijatelu dalam segala bidang apapun juga yang menyombongkan dirinya hanya karena statusnya. Bapak-bapak dan saudara saya, masih banyak simbol kita di Kesatuan Luwu yang mengingatkan kita, baik para pemimpinnya maupun kepada Wijatelu dalam segala sudut, agar kita menjadi betul-betul Wijatelu. Luwu adalah artinya diulur, manusianya diulur, kemuliaannya diulur, lalu kemudian dihamparkan, artinya manusia boleh kemana-mana. Itulah Luwu. Bapak Wakil, suatu saat saya undang ke istana Luwu, mari kita lihat kemuliaan tanah Luwu. Saudaraku, suatu saat kita datang. Semalam ada ide, mari kita kumpul di istana Luwu. Beliau orang tua kita punya ide, Bapak Bupati, mohon dicatat bahwa keinginan seluruh Wijatelu untuk berkumpul di tanah Luwu, di istana Kedatongan Luwu, agar kita bisa tidak hanya apa yang saya katakan tadi, tapi memahami betul dalam alam sadar kita bahwa inilah Luwu. Bukan kalau kita masuk saja ke gerbang pintu Luwu Kabupaten, maka berbeda rasanya. Ada aura-aura tertentu yang tidak kita sadari bahwa ini indahnya tanah Luwu. Memang demikian. Besi Luwu terkenal. Durian tadi luar biasa. Wanita Luwu. Namun semua itu tidak ada artinya jika kita para pemimpinnya ini tidak sadar tentang keluhuan kita, tidak sadar bahwa kita hanya bagian dari pakai itu sendiri. Bapak-bapak, ibu sekalian, banyak yang ingin saya katakan, tapi nanti coba kita adakan seminar khusus mengenai budaya Luwu yang diadakan oleh
BPW Kalimantan Timur tentang budaya lu, kita kaya, tapi kita tidak memahami apa itu kita. Di kedatuan kita lihat simbol kedatuan saja itu syarat makna. Tadi dipasangkan pin kepada wakil gubernur, kepada orang tua kita, kepada ketua BPW, ada tujuannya agar Anda disematkan pin di sebelah kiri bagian jantung Anda, maka laksanakan adalah seluruh simbol-simbol kedatuan luhur itu pesannya ya. Saya rasa demikian. Mohon maaf kalau saya ada kurang atau silap dalam kata, namun demikian tidak punya niat untuk melukai atau menyakiti, karena tugas saya sebagai datu tidak akan melukai atau menyakiti orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka Lamarada. Dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan perwakilan kepala daerah asal Luwu Raya. Dalam hal ini adalah Bupati Luwu, Dr. Andes Haji Basmin Matayang MPD, Omudai Mamenten, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pasti beliau banyak acara, tapi karena cinta kepada orang Luwu, orang Sumsel, dia meluangkan waktu hadir bersama dia kita. Terima kasih Pak Wagub. Yang kita muliakan, kita hormati Yang Mulia Datu Luwu beserta permaisuri dan rombongan, yang kita hormati Bapak Wakil Badan Otorita IKN, Pak Prof. Dr. Haji Mas Jaya. Terima kasih Pak Prof. Yang kita hormati Ketua KKSS Kaltim, Bapak Haji Alimuddin. Terima kasih Pak. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan adinda saya, Bupati Penajam. Ini juga orang yang sukses merantau. Tepuk tangan buat Bupati Penajam. Bajunya sama dengan baju saya. Kemudian yang kita hormati Ketua DPRD Kukar yang hadir dengan kita, Ketua DPRD Kabupaten Luwu yang mendampingi kami,
hadir di tengah-tengah kita. Bapak yang mewakili Kejati, Kalimantan Timur, ini anak muda dari Bali, baru 1 bulan di sini. Yang kita hormati Ketua Umum KKLR yang mewakili Pak Arsyad, beliau Pak Arsyad sakit, diwakili oleh Pak Jaya Lombok, Pak Sekretaris, dan yang kita hormati, yang kita banggakan, ananda saya, Ketua KKLR Kalimantan Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita berkumpul di sini dalam satu tujuan, yaitu memeriahkan pengukuhan kerukunan keluarga Kalimantan Timur, keluarga Luhur Raya, yang hari ini disaksikan oleh banyak orang. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus KKLR Kalimantan Timur yang baru saja dikukuhkan hari ini oleh Ketua KKLR Pusat. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya tadi bicara dengan Ketua KKLR Pusat, Pak Jaya Lombok. Saya menitip pesan, Pak Jaya, saya minta organisasi keluarga ini dijadikan wadah penghimpun keluarga. Betul-betul adalah wadah untuk menghimpun keluarga. Jangan jadikan wadah ini sebagai tempat memperkenalkan diri, siapa saya, atau saya adalah siapa. Saya minta itu dijiwai dan dihayati, bahwa wadah ini adalah wadah tempat berhimpunnya para keluarga. Kalau yang namanya Kaltim berarti tempat berhimpunnya keluarga kita yang ada di Kaltim. Mengedepankan sistem dan prinsip di mana dia dan kenapa dia. Karena itu, by name, by address, ini tugas yang susah untuk dilakukan. Tetapi kalau ini bisa dilakukan, maka yakin dan percaya bahwa kebersamaan kita, kekuatan bisa kita bangun. Hadirin sekalian yang saya hormati, para pengurus KKLR Kalimantan Timur yang baru saja dikukuhkan. Ini harusnya saya sudah kehabisan. Harusnya saya yang paling pertama tadi bicara. Baru kemudian ya mau datu atau mau wakil gubernur. Hadirin sekalian yang saya hormati, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Ini prinsip. Menjadi tamu dalam rumah, satu rumah,
jangan pernah kita menggurui tuan rumah. Tetapi kalau tuan rumah minta kita gurui dengan ilmu yang kita miliki, silakan. Siapa Prof? Ayo. Kalau tuan rumah minta kita ajar dengan ilmu yang kita miliki, silakan limpahkan ilmu itu kepadanya. Tetapi sekali lagi, jangan pernah menggurui tuan rumah. Kita harus tahu diri bahwa kita ini adalah tamu. Kalau kita menjadi tamu, mau jadi tamu yang terhormat, maka karakter. Di atas ini ada kata-kata merawat silaturahim. Merawat silaturahim itu harus mengedepankan merawat hati dan merawat pikiran. Itu yang paling. Kalau kita mampu merawat hati dan pikiran kita di rantau orang, insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang berlimpah kepada kita. Ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua, anak-anakku semua, supaya kita ada pedoman hidup. Karena itu, di dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar, yang harus dikedepankan adalah karakter. Insya Allah, kalau ini yang Ananda lakukan semua, maka yakin dan percaya bahwa Wakil Gubernur setiap ada acara pasti dia cari orang dulu. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Wagub, ada dua hal saya datang, Pak. Yang pertama memang yang disampaikan tadi Datu bahwa saya adalah bupati yang paling rajin menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Luwu, dimanapun berada. Hal itu saya lakukan karena saya ingin memperlihatkan kepada seluruh keluarga tentang bagaimana kita bisa membangun kebersamaan itu. Orang Luwu itu dalam bahasa Bugis yang bariat decenge nala malasalai narekokweri walecena. Orang Luwu itu memberikan sesuatu yang baik pada dirinya, lalu kemudian yang kurang baik pada orang diambil, sepanjang itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Itulah yang tersirat di dalam kalimat Wija Luwu. Wija itu artinya keturunan, toh itu artinya orang. Luwu itu adalah Luwu, tanah tumpah darah kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Datu. Berarti Wijah Luwu itu adalah keturunan yang baik-baik, keturunan yang mampu melakukan perbuatan nak beriat dicenge nala masalai narik kokeri madicena. Mudah-mudahan Pak Prof paham ini bahasa Bugis. Itulah yang sesungguhnya kita orang Luwu. Kalau ada yang tidak mampu melaksanakan itu, maka dalam tanda kutip mohon maaf, tidak boleh dinobatkan sebagai Wijah Luwu. Saya sampaikan ini bukan cuma di sini. Saya diskusi dengan mahasiswa, diskusi dengan siapapun tokoh masyarakat, selalu saya uraikan itu. Karena itu, kepada pengurus yang baru saja dilantik, DPP juga saya sampaikan seperti itu. Kata Wijah Luwu itu bukan lagu Indonesia Raya, tapi kita mampu
mengimplementasikan di depan orang bahwa saya adalah orang Luwu. Orang Luwu itu rendah hati, menjunjung tinggi budaya si Pakatau. Jadi rendah hati, menjunjung tinggi budaya si Pakatau. Itu tadi, bukan mau memperlihatkan bahwa inilah saya. Biarkan orang mengenal kita bahwa inilah orang Luwu. Ampe-ampe pacompa asalen. Tingkah laku dan perbuatan itu memperlihatkan kita punya asal usul bahwa inilah saya, tanpa harus dibuatkan satu pertanyaan. Saya pikir ini yang saya sampaikan kepada kita semua, dan pada kesempatan berbahagia ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, saya mewakili 3 bupati dan 1 wali kota. Dulu itu lupa 1, sekarang menjadi 3. Sementara saya urus lagi 1 untuk menjadi 5. Habis itu insya Allah mohon doanya supaya bisa di profesi. Insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mewakili 3 kabupaten 1 wali kota, menitipkan anak-anak kami Pak, putra putri. Yang ketua ini Pak, saya punya ponakan, bapaknya saya punya kakak, dan bapak beliau lah yang didik saya sehingga saya bisa menjadi manusia seperti ini. Karena itu sekali lagi saya menitipkan harapan kepada Bapak Wakil Gubernur, kepada Bapak Gubernur, apa saja yang Bapak ingin lakukan, libatkan mereka Pak. Saya minta kepada Ananda, habis pelantikan ini datang soan ke Pak Gubernur, datang ke Pak Wakil Gubernur, datang ke Pak Kejati, Kapolda dan Panglima. Titip diri di sana. Kami tolong dibina. Kami tidak punya apa-apa di Kalimantan ini kecuali dalam kepercayaan dan membantu Bapak dalam tugas-tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Saya pikir ini yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tidak lupa di suasana yang berbahagia ini kami juga ingin menyapa Bapak Insinyur Haji Muhammad Haqqu Wahab MSI, perwakilan KKLR Sulawesi Tenggara yang juga hadir di Samarinda bersama dengan rekan-rekan pada hari yang berbahagia ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Umum BPP KKL Raya, Dr. Muzakir Muhammad Nas, SHI MM Kesos. Boleh kita berikan sambutan dan juga tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, yang mulia Bapak Gubernur, yang kami hormati Bapak Kajari, yang kami hormati Kakanda sekaligus guru saya Bapak Bupati Luwu Haji Basimatayang Oku dan Menteng, beserta kakak saya Ibu Ketua PKK. Yang kami hormati ya orang tua sekaligus juga guru saya Bapak Haji Balpas. Kemudian kakak saya Andi Satakati, kakak saya juga Mak Dika Bonrang, Mak Dika Buah,
kemudian kawan-kawan dari pengurus DPP, adik saya Dr. Evi Mustikawati Andi Arifin, Awaluddin Makajareng, dan ya, kakanda saya, maaf, Sekjen KKLR, BP KKLR, kemudian Ketua KKLR Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan muliakan Bupati Panajam, ya, dan hadirin sekalian, ya, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Adinda ya Rusli Senali, kemudian ya semuanya, ya saya juga sepertinya kehabisan referensi ya kata-kata untuk mengapresiasi sukacita saya pada siang hari ini. Pada hari ini saya membaca bahwa tema dari kegiatannya adalah merawat silaturahmi dan meneguhkan semangat kebersamaan sebagai interpretasi lain dari Sipakatau, Sipakalobi, Sikamali, Sirampe, Sikamali. Karena itulah bahwa eksistensi KKLR dimanapun tentunya membawa misi, visi dan misi yang berdimensi banyak sebagai katalisator dan dinamisator dari sosial budaya dan peradaban, termasuk dalam perspektif ekonomi, perspektif budaya dan perspektif politik, tetapi tidak politis, dalam arti memberikan suatu narasi-narasi yang mampu menjadi pembelajaran untuk bangsa dan bangsa ini menjadi semakin beradab. Dan terakhir, saya ingin sampaikan ya, karena tadi juga saya dibisi-bisi sama panitia bahwa jangan lama-lama kan. Saya ingin sampaikan ucapan permohonan maaf dari Ketua Umum karena baru selesai operasi sehingga tidak dibolehkan, operasi kepala, operasi telinga, sehingga tidak dibolehkan oleh dokter untuk melakukan penerbangan, sehingga beliau menyampaikan ke saya untuk segera ke sini. Dan tadinya sebenarnya Pak Sekjen saya sudah sampaikan bahwa kita akan yang berangkat ke sana karena saya ada urusan, tapi rupanya saya rada dipaksa sama Ketua Umum untuk mendampingi Sekjen juga ke sini. Kebetulan memang saya wakil Ketua Umum wilayah Barat dan ada 2 wakil Ketua Umum di BPP Pusat, wakil Ketua Umum Indonesia Timur dan wakil Ketua Umum Indonesia bagian Barat, yang dimana saya sebagai ketuanya. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa KKLR sebagai dinamisator sekaligus sebagai akselerator dari pembangunan yang sehingga kita harapkan mampu bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan unsur-unsur pemangku kebudayaan lainnya atau stakeholder dari sosial budaya di berbagai daerah, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi bagaimana menjadi instrumen pembangunan yang mampu mengupgrade potensi-potensi masyarakat, baik dari dimensi sosial budaya, dimensi politik yang saya bahasakan tadi sebagai agar politik bangsa ini lebih beradab gitu. Kemudian dimensi ekonomi, sehingga KKLR diharapkan bisa menjadi instrumen untuk mengupgrade ekonomi atau sisi-sisi ekonomi dari masyarakat atau Wijaya Luwu dimanapun berada. Karena itulah ya di DPP saya sangat memahami dan insya Allah saya akan membuat rumusan-rumusan seperti yang dipesankan oleh Datu, kemudian Bapak Haji Balpas, untuk mungkin memang dalam waktu dekat kita harus membuat tudang Sipulung di istana untuk ya sama-sama kita memikirkan istana, sama-sama memikirkan tentang pembangunan Luwu ya, di dalam berbagai aspek itu, termasuk pembangunan sumber daya manusia yang paling utama. Saya rasa demikian. Sekali lagi
Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Adinda Andi Muzakir Hidayat dan semua jajaran pengurus KKLR Kalimantan Timur beserta DPD yang baru selesai dilantik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan. Semoga mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan DPP maupun dengan pemerintah daerah baik di tingkat gubernur maupun di tingkat kabupaten. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bomba ri tengah tasik loa